wanita haid di bulan suci Ramadan rugi. Itu kata yang ada di benak setiap wanita yang bertakwa dan haus akan pahala. Namun jangan berkecil hati. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sedih. Dan perasaan itu bagus. Karena kesedihan seorang wanita saat dia tidak bisa puasa dan tidak bisa sholat, itu bukti dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ketika sebagian para sahabat tidak bisa ikut perang Tabuk karena nggak punya modal. Allah berfirman menjelaskan tentang kejadian pada hari itu. Nabi mengatakan, mohon maaf para sahabatku, aku tidak punya biaya untuk memberangkatkan kalian. Mereka pulang dalam kondisi menangis karena mereka tidak punya biaya untuk berangkat perang, untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perasaan yang lahir secara spontanitas ketika seorang muslim atau muslimah tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, itu tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanamkan niat. Karena niat itu seringkali lebih besar dampaknya daripada amal itu sendiri. Barang siapa dari wanita yang bertekad, berniat untuk berpuasa sebulan penuh di Ramadan, untuk taraweh 30 hari atau 29 hari di Ramadan, untuk selalu mengerjakan sholat wajib, maka ketika dia kedatangan menstruasinya atau haidnya, dia tetap mendapatkan pahala ibadah-ibadah tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, barang siapa yang pada malam hari berjalan menuju tempat tidurnya, lalu dia berniat, bertekad untuk bangun di tengah malam mengerjakan sholat lail, namun pejaman matanya mengalahkan dirinya sampai di pagi hari, Nabi SAW mengatakan dia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan. Tidurnya, kata Rasulullah SAW, merupakan sedekah yang Rabb-nya berikan kepada dia. Yang ketiga, sesegera mungkin beralih ke amalan-amalan yang lain. Inilah saran dari Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada sebagian orang-orang miskin yang curhat ke Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami orang miskin berpuasa. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kita nggak bisa bersedekah karena kita orang miskin. Nabi mengatakan, bukankah Allah sudah membuka kesempatan-kesempatan lain agar kalian juga bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Dan setiap takbir itu sedekah. Dan setiap tahmid adalah sedekah. Dan melakukan amar ma'ruf itu sedekah. Dan mencegah kemungkaran itu sedekah. Dan ketika Anda berhubungan dengan istri Anda dengan niat melampiaskan syahwat di jalan yang halal, itu pun juga sedekah. Yang terakhir, ketika wanita menjalani hari-hari haidnya, Anda tidak puasa, maka Anda sedang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang melarang Anda puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid menjelaskan, jadi ibadah itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu, wanita yang haid pada saat dia tidak berpuasa, dia tidak sholat, dia sedang beribadah kepada Allah. Maka isi hari-hari tersebut adalah pahala, pahala, pahala.